menjadi seorang penerbang di Skadron Udara 7, sejumlah kualifikasi dan proses harus dilalui dengan seksama. Berbagai latihan, simulasi, hingga setiap misi yang ada harus mereka laksanakan. Sehingga semakin banyak jam terbang yang dilalui akan meningkatkan kualifikasi, juga menambah pengalaman penerbang itu sendiri. Latihan di Skadron Udara 7 ini banyak sekali, sama seperti skadron yang lain. Namun yang paling khas adalah kita melaksanakan latihan yang namanya convent area. Itu adalah latihan untuk landing di tempat-tempat terbatas di luar runway. Kemudian ada latihan yang kita namakan Pinnacle and Ridge Line. Itu adalah latihan take off dan landing di puncak dan di punggung bukit. Kemudian kita melaksanakan latihan formasi dan juga melaksanakan latihan terbang malam. Itu melatih kita untuk bisa melaksanakan kegiatan terbang di malam hari. Misi yang dijalankan banyak sekali. Yang pertama kita melaksanakan misi standby SAR, kemudian ada misi dukungan bencana alam, yang terbaru kemarin kita mendukung dropping logistik bagi korban banjir di Papanukan, dan juga melaksanakan survei udara di sana. Kita juga melaksanakan misi angkutan udara, baik itu angkut personil maupun logistik. Salah satu latihan yang dilaksanakan para penerbang Skadron Udara 7 adalah sling load. Sling load sendiri merupakan latihan mengangkat beban dengan tali yang digantungkan pada bagian bawah helikopter. Untuk latihan sling load ini dipergunakan untuk beberapa misi. Yang pertama untuk misi militer. Jadi bisa kita gunakan mengangkat atau memindahkan barang atau alutsista ringan. Sling load bisa digunakan untuk misi kemanusiaan. Jadi misalkan bencana banjir kemarin, Pamanukan Kabupaten Subang, kita bisa mengantar atau logistik yang tidak bisa terjangkau melewati kendaraan darat. Kemudian yang sling load bisa digunakan untuk misi bencana, seperti memadamkan kebakaran api dengan menggunakan air. Sling load ini dipergunakan kita mengangkut atau mengedrop logistik di daerah yang terpencil ataupun yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan darat. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sling load. Penerbang harus menentukan arah landing pesawat, serta memperhatikan arah angin di lokasi yang akan dijadikan tempat landing. Mengetahui luas lokasi dan kondisi permukaan landing juga menjadi perhitungan yang penting. Persiapan yang kita laksanakan, yang pertama yaitu kita harus melaksanakan briefing terlebih dahulu antara kru dengan marseller. Setelah melaksanakan briefing, kita melaksanakan persiapan dengan mengecek kondisi pesawat. Kita harus memastikan kondisi pesawat dalam keadaan bagus, baru bisa melaksanakan latihan. Untuk latihan sendiri kita laksanakan dengan co-pilot dan marseller. Apa fungsinya marseller? Yaitu untuk mengarahkan di tempat kita latihan, untuk memberikan tanda-tanda pada saat kita kurang maju, kurang mundur, ataupun kurang samping. Maksimal beban load yang kita gunakan 700 kg, tetapi pada saat kita latihan hanya menggunakan 200-300 kg. Oke, setelah ini kita akan melaksanakan terbang. Pada latihan sling load, awalnya pilot akan melakukan pengecekan terhadap pengait yang akan digantungkan beban pada bagian bawah helikopter. Pengecekan dilakukan dengan cara mengangkat dan menurunkan beban dengan helikopter. Setelah dirasa tidak ada masalah pada pengait, barulah kemudian helikopter akan terbang membawa beban tersebut dan landing ke tempat yang telah ditentukan. Sedikit berbeda dengan sling load yang menggunakan tali untuk mengangkat dan memindahkan beban. Pada latihan helibox, beban justru diangkut masuk ke dalam helikopter. Beban tersebut akan dilemparkan ke bawah sesuai dengan lokasi yang akan dijadikan target. Latihan helibox ini digunakan untuk memberikan bantuan di daerah atau lokasi yang terbatas. Dalam hal ini tidak bisa dilandingi oleh pesawat helikopter. Misinya sendiri kita bisa digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan
ataupun bantuan-bantuan di daerah operasi yang terbatas dan tidak bisa dilandingi helikopter seperti daerah banjir untuk kemanusiaan ataupun di daerah hutan rimba. Tahapan persiapan dari helibox sendiri, kita tentu saja mempersiapkan helibox sendiri. Helibox sendiri memiliki beban maksimum sebesar 5 kg. Kita dapat isi helibox itu dengan barang-barang seperti logistik berupa makanan ataupun obat-obatan ataupun baju, pakaian yang layak untuk dipakai. Dalam pesawat kita bisa memuat sebanyak 6 helibox. Kemudian kita laksanakan briefing dengan kru, baik itu PIC, co-pilot, dan juga JMU yang bertanggung jawab untuk melempar helibox dari pesawat. Pada latihan helibox ini, diskenariokan terdapat pasukan yang sedang melakukan survival dasar di tengah hutan. Namun pasukan tersebut kehabisan bahan makanan. Mereka pun mengirimkan sinyal dengan menyalakan flare dan formasi membentuk huruf F yang berarti food. Kemudian makanan dan perlengkapan yang dibutuhkan tersebut dikirimkan melalui helibox. Makanan yang biasanya berupa makanan instan akan dimasukkan ke dalam box persegi panjang. Box-box tersebut kemudian dibawa dengan helikopter dan diberikan kepada pasukan survival dengan cara dilemparkan ke bawah. Kemudian pasukan survival akan berlari untuk mengambil box tersebut. Kondisi yang perlu diperhatikan dalam misi helibox ini, yang pertama adalah cuaca, karena cuaca ini sangat berpengaruh sekali terhadap penerbangan, terutama kondisi angin. Apabila angin kencang, tentu saja kita dropping helibox tidak akan tepat pada sasaran yang kita tuju. Kemudian kondisi yang kedua, kita pastikan kondisi pesawat dalam keadaan baik dan siap untuk mendukung latihan helibox. Salah satu ciri khas dari Skadron Udara 7 adalah Dynamic Pegasus. Dynamic Pegasus merupakan tim aerobatik pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara yang menggunakan helikopter. Terdiri dari 6 penerbang helikopter yang seluruhnya adalah instruktur penerbang. Kita memiliki manuver-manuver yang sangat bagus. Salah satunya yang paling membanggakan adalah manuver waterfall. Itu di mana helikopter kita akan terbang menanjak ke atas, kemudian akan berbalik 180 derajat, menukik seperti sebuah air terjun. Maka dari itu kita namakan waterfall. Posisi dari Pegasus sendiri, yang pertama jelas leader tugasnya jelas memimpin dari pelaksanaan penerbangan Dynamic Pegasus. Kemudian nomor 2, right echelon, itu kebetulan posisi saya. Saya sebagai dari wingman dari leader. Kita melaksanakan beberapa formasi mulai dari waterfall dan lain-lainnya. Sedangkan nomor 3 sama seperti nomor 2. Nomor 4 itu ada di right echelon, nomor 5 di left echelon. Itu sebagai sinkro, mereka memiliki formasi sendiri atau manuver sendiri. Sedangkan nomor 6 ini dia merupakan solo member, yaitu dia melaksanakan manuver mandiri. Sebagai penerbang Skadron Udara 7 merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi. Kebetulan saya dari desa, bagaimana hidup di desa, kemudian menjadi seorang penerbang, terutama di Skadron Udara 7. Dengan saya berada di Skadron Udara 7, saya memiliki banyak pengalaman. Saya bisa keliling hampir Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan. Kemudian saya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tergolong prestis, mulai dari flypass kegiatan 5 Oktober, 9 April, sampai kita melaksanakan manuver Dynamic Pegasus ini. Jadi sangat kebanggaan dan kehormatan tersendiri bagi saya menjadi seorang member dari Skadron Udara 7. Dalam setiap misi penerbangan yang diemban oleh Skadron Udara 7, tentunya tidak luput dari peran berbagai pihak. Salah satunya adalah ground crew atau tim teknis. Tim teknis dengan teliti melakukan pemeriksaan di setiap bagian pesawat tanpa ada sedikit pun yang terlewati. Hal ini sangat penting guna memastikan pesawat dapat berfungsi dengan baik dan terbang untuk menjalankan misinya. Skadron Udara 7 ini merupakan salah satu skadron di TNI Angkatan Udara yang merupakan skadron udara plus, di mana
pelaksanaan pemeliharaan yang dilaksanakan tidak hanya melaksanakan pemeliharaan tingkat ringan, namun juga melaksanakan pemeliharaan sampai dengan tingkat sedang. Pada tahap pelaksanaan pemeliharaan di helikopter EC-120B Colibri ini, tahapannya diantaranya yang pertama adalah kita melaksanakan pemeriksaan setiap 100 jam atau PO100. Kita sebut dengan pemeliharaan tingkat ringan. Kemudian pada jam ke-500 atau PO500 kita melaksanakan yang dinamakan tingkat sedang. Pada pelaksanaan tingkat ini beberapa komponen memang ada yang dilepas dan dipasang, dibongkar, kemudian dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diinstal kembali. Ada juga yang tingkat berat dilaksanakan di Satker 16, Debuar 10, Planet Busen. Apabila kita sudah mencapai 1.500 jam terbang, kita laksanakan pemeliharaan di sana. Sebelum pelaksanaan terbang, sebenarnya ada prosedur namanya pre-flight check. Itu pesawat secara general dilaksanakan pemeriksaan dari depan sampai belakang, kemudian kembali ke depan lagi. Yang utama adalah komponen-komponen utama dipastikan tidak ada kebocoran untuk memastikan bahwa pesawat benar-benar layak untuk terbang. Komponen besar salah satunya yaitu engine. Engine dia punya namanya oil sebagai pelumas dan juga di situ sebagai pendingin. Selain pada engine juga pada transmisi. Di situ juga terdapat oli yang dipastikan bahwa tidak ada yang merembas atau leak sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen tersebut. Resiko terbesar dari adanya kerusakan tersebut gagal fungsi. Jadi paling kecil adalah fungsi dari penerbangan atau fungsi dari pesawat kurang. 20 tahun saya mengabdi di sini adalah saya harus kehilangan atau meninggalkan orang-orang terdekat. Kami di sini sudah seperti keluarga, baik kepada junior maupun senior, itu hal yang paling berat yang saya rasakan.